Ya, pemirsa, kita akan melanjutkan kembali dialog Kapolri Pilihan Rakyat dan saat ini sudah bergabung melalui sambungan telepon Agus Sunaryanto, Wakil Koordinator ICW. Selamat sore, Mas Agus. Selamat sore, Mbak. Iya, Mas Agus, kalau boleh dijabarkan apa saja sih sebenarnya kekhawatiran ICW bila Budi Gunawan resmi menjadi Kapolri? Ya, sebenarnya sih lebih pada wacana yang sudah berkembang ya, bahwa beberapa tahun lalu itu kan sempat muncul isu bahwa yang bersangkutan ini Pak Budi Gunawan ini memiliki rekening yang dianggap mencurigakan gitu. Dan itu sudah jadi wacana umum. Makanya kita sebenarnya pada awalnya itu tidak mau terjebak siapa yang nanti akan jadi Kapolri. Jadi siapapun sah-sah saja untuk jadi Kapolri. Stressing kami sebenarnya lebih pada seleksi calon Kapolri itu tidak hanya rekomendasi dari Kompolnas gitu. Kita mengharapkan terobosan yang pernah dilakukan oleh Presiden Jokowi pada saat seleksi calon menteri itu ditindaklanjuti gitu. Jadi tidak hanya seleksi menteri tapi juga Kejaksaan Agung dan Kapolri. Nah, menurut saya pada saat kemarin pemilihan Jaksa Agung, Presiden Jokowi sudah melakukan blunder gitu. Melakukan blunder dalam arti dia sudah membuat sebuah ide yang sangat brilian, yang sangat bagus dan sangat diapresiasi oleh publik. Tapi kemudian tiba-tiba muncul Jaksa Agung yang langsung muncul gitu loh ya. Nah, ini mau diulangi lagi di proses seleksi Kapolri. Makanya itu kami mengingatkan sebenarnya kepada Pak Jokowi, ayo dong kalau misalnya memang Pak Jokowi mau menjadi presiden pemberantasan korupsi gitu, maka harus dimulai lagi gitu. Tidak hanya seleksi menteri tapi juga seleksi Kapolri. Kenapa kita minta KPK dan PPATK? Pertama, KPK itu kan mandat utamanya salah satunya adalah membersihkan aparat penegak hukum dari kasus korupsi. Memberantas korupsi yang melibatkan penegak hukum. Nah, menurut saya ini sangat relevan kalau KPK kemudian dilibatkan, bahwa regulasinya tidak mendukung itu. Saya pikir ini kan ada otoritas dari presiden gitu kan. Kalau mau melibatkan seperti pada proses seleksi menteri. Begitu juga PPATK ya. PPATK selama ini adalah institusi yang memang selalu menelusuri rekening-rekening yang mencurigakan gitu. Kalau itu sudah diklarifikasi oleh Bareskrim misalnya bahwa tidak ada hal yang aneh, hal yang mencurigakan, menurut saya harus dijelaskan kepada publik gitu. Berapa sih sebenarnya jumlah kekayaannya, sumbernya dari mana saja gitu. Karena Komisi Informasi Pusat pada tahun 2011 atau 2010 saya lupa, itu sudah menjelaskan bahwa itu harus dibuka kepada publik. Tentu saya tidak tahu apakah di situ di dalamnya termasuk ada rekening milik Pak Budi Gunawan gitu. Tapi menurut saya ya ini kan jadi tanda tanya besar gitu. Siapa sebenarnya yang memiliki itu? Jadi kalau misalnya dalam proses uji kelayakan dan kepatutan yang akan datang, kemudian Budi Gunawan bisa membuka harta kekayaannya, cukupkah seperti itu? Kemudian misalnya bisa membuktikan bahwa angkanya tidak seperti yang selama ini diisukan? Pertama, kita takut nanti kalau DPR bisa melakukan terobosan juga. Artinya DPR bisa mengundang KPK, mengundang PPATK, bahkan saja kalau perlu diundang untuk mengklarifikasi atau paling tidak memberikan masukan-masukan kepada DPR agar DPR bisa menentukan pilihan yang tepat. Juga nanti juga bisa memberikan rekomendasi kepada Pak Jokowi supaya ini layak atau tidak gitu. Kalau misalnya firm, ya tidak ada masalah gitu. Selama ini kan jadi simpang siur karena institusi kepolisian yang melakukan itu. Ya kita agak-agak khawatir karena ini kan masih belum percaya ya, pada, Mas Agus. Ya esprit de corps sangat tinggi lah gitu. Jadi mana ada sih jeruk mau makan jeruk gitu. Oke, baik. Pak Nasir, kalau boleh membayangkan, kira-kira apa yang harus dibawa oleh Budi Gunawan atau apa yang harus bisa dijelaskan oleh Budi Gunawan agar bisa misalnya kemudian meyakinkan bahwa isu itu tidak benar? Ya, pertama kalau kita lihat ya, Budi Gunawan ini kalau bisa kita katakan punya keberanian melaporkan harta kekayaannya.
dari 2008 yang hanya sekitar 4, miliar ya lebih, lalu 2013 22, sekian miliar. Yeah. Artinya saya melihat dia punya keberanian untuk menampilkan harta kekayaannya ini gitu loh. Oke, dia tidak menutup-nutupi, dia tidak menutup-nutupi gitu loh. angkanya. Ini sesuatu yang menurut saya sangat positif. Ya, kalau dia jaga image atau dia ingin menutupi kekayaan, tentu dia akan melaporkan sedikit dari kekayaannya, tapi dia laporkan semuanya. Tentu dia dengan kesadaran penuh melaporkan itu menurut saya. Ya, dengan kesadaran penuh bahwa dia bisa mempertanggungjawabkan laporan tersebut. Nah, karenanya ketika PPATK mengeluarkan bahwa yang bersangkutan bebas rekening gendut, itu artinya menurut saya bahwa Budi Gunawan bisa membuktikan bahwa ini polisi yang mengeluarkan statement bahwa Bareskrim yang mengeluarkan Bareskrim. Ya memang ini persoalan ya kalau dikatakan tadi teman-teman aktivis ICW bahwa tidak bisa dipercaya. Bahwa itu jeruk makan nggak mungkin jeruk makan jeruk memang. Nah, makanya kan saya pikir ketika misalnya PPATK ya, PPATK itu kan punya otoritas ya untuk melihat rekening seseorang itu mencurigakan atau tidak. Nah, karenanya saya pikir ketika ini dilalui lewat Kompolnas, lalu kemudian diajukan kepada Presiden calon-calon tersebut, saya punya keyakinan bahwa Presiden sudah melakukan itu semua. Artinya terkait dengan isu-isu rekening gendut atau rekening jumbo, itu sudah selesai di tingkat Presiden. Sangat beresiko kalau kemudian Presiden mengirimkan calon Kapolri yang ternyata rekening jumbonya itu punya masalah. Artinya rekening jumbonya itu berasal dari tindak kejahatan. Sangat beresiko bagi Presiden. Mas Agus, di sini sebenarnya logikanya masuk akal. Agak sangat beresiko bahwa kalau Presiden memilih calon yang kemudian berpotensi di masa datang misalnya kemudian terungkap bahwa dia memiliki rekening gendut dan seorang Kapolri bisa kemudian ditahan oleh KPK misalnya. Akan sangat beresiko buat Jokowi. Pertama saya harus komentari ini bukan soal keberanian bagi Budi Gunawan melaporkan, itu kewajiban karena itu diatur dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Negara. Seorang pejabat publik sebelum, pada saat dan sesudah dia punya kewajiban untuk melaporkan itu. Jadi bukan soal berani atau tidak gitu. Kemudian yang kedua soal berisiko atau tidak, menurut saya agak aneh aja kalau DPR yang selama ini keras begitu kepada Presiden dan begitu percaya sama Presiden gitu. Menurut saya sih DPR nih harus lebih tunjukkan taringnya selama ini gitu. Ya jangan begitu percaya sama Presiden. Justru kita menunggu dari teman-teman ICW, Sunaryato, memanggil Mas Agus atau ya. Mas Agus, kami juga sebenarnya menunggu ya informasi, data atau apapun namanya dari ICW terkait dengan fit and proper test calon Kapolri ini. Ya, tentu saja dengan niat baik bahwa data-data itu akan kita konfirmasi. Nah, makanya kalau saya katakan tadi ya bahwa kemudian rekening gendut memang kewajiban pejabat penyelenggara negara. Tapi dia berani mencantumkan itu semua, menurut saya itu sesuatu yang positif. Bahwa kemudian Anda menyebutkan ini sebuah kewajiban, betul bahwa itu kewajiban. Tapi sekali lagi, kalau kita merujuk kepada undang-undangnya, laporan harta kekayaan penyelenggara negara ini tidak wajib gitu loh. Artinya kalau tidak dilaporkan juga tidak ada sanksi. Atau kalau dia mau laporkan tapi dia tutup-tutupi juga bisa masih juga, bisa. Gitu loh. Oke, Mas Agus silakan. Ya soal undang-undang penyelenggaraan negara ini memang ada kelemahan karena tidak ada sanksi. Tapi di undang-undang itu jelas itu adalah kewajiban gitu. Nah, kita tentu akan dalam 1-2 hari ini akan mengumpulkan data-data kita untuk kita lagi sedang diskusikan sore ini sedang berjalan dengan teman-teman gitu. Tapi dengan kewenangan yang ada di DPR menurut saya tidak ada salahnya kalau kemudian DPR membuat terobosan kemudian memanggil PPATK dan KPK. Bahkan kalau perlu Dirjen Pajak untuk mengetahui sejauh mana kepatuhan Pak Budi Gunawan untuk melaporkan pajak selama ini gitu. Oke, baik. Ini waktunya sangat terbatas. Saya akan minta closing statement dari Pak Ahmad Basarah. Silakan Pak Ahmad Basarah. Ya, yang pertama bahwa Presiden Jokowi punya hak prerogatif untuk menentukan calon Kapolrinya. Yang kedua, DPR juga punya hak prerogatif untuk memutuskan, menolak atau menyetujui calon Kapolri itu. Seluruh tahapan, mekanisme, dan prosedur dalam hal pengusulan calon Kapolri telah dilalui oleh Presiden Republik Indonesia. Baik mulai dari Kompolnas, kemudian pengajuan ke DPR, dan mungkin insya Allah dalam waktu dekat DPR akan melakukan fit and proper test. Saya kira di dalam kesempatan itulah semua dugaan, semua asumsi, semua praduga dan lain sebagainya bisa dibuktikan. Saya yakin teman-teman Komisi 3 akan memenuhi harapan masyarakat untuk membuktikan apakah
Komjen Budi Gunawan ini seorang Kapolri yang layak atau tidak untuk mengejawantahkan mimpi Presiden, cita-cita Presiden, janji Presiden dalam hal penegakan hukum, ketertiban masyarakat melalui seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan lagi-lagi sebagai negara yang berdasarkan hukum, saya menghimbau semua pihak, mari kita berikan kepastian hukum kepada setiap orang, termasuk kepada Komjen Budi Gunawan, agar dia tidak kehilangan haknya karena sebuah praduga, bahkan sebuah fitnah. Sehingga oleh karena itu mari kita uji semuanya dengan objektif, dengan jernih, dengan penuh sikap kenegarawanan. Saya kira itu, Nasya. Baik, terima kasih Pak Ahmad Basara untuk waktunya di Prime Time Talk Berita 1. Pak Natsir Djamil, closing statement. Kalau lihat dari kata-kata Anda sepanjang 1 jam ini, tampaknya memang DPR kira-kira akan setuju ya pada Budi Gunawan? Belum tentu juga sebenarnya. Dinamika politik di DPR itu tidak linear ya. Tentu saja kami nanti akan melihat ya apakah memang pencalonan ini karena faktor kedekatan atau memang calon Kapolri ini punya kapasitas. Pernah tidak DPR punya pengalaman menolak calon Kapolri yang diusulkan? Memang selama ini belum pernah. Belum Okay. pernah ya, tapi bukan berarti tidak punya keberanian untuk menolak calon Kapolri. Tapi kita lihat ya, kita juga tidak ingin mendahului, kita tidak ingin kemudian mengikuti rumor atau apapun yang namanya, kita tidak ingin membeli kucing dalam karung. Nah, memang dari sisi jejak rekam Komjen Budi Gunawan ini punya kelebihan. Kalau saya nilai, saya pribadi nih ya, beliau ini sudah menjalankan tugas di sejumlah fungsi-fungsi kepolisian. Ini modal menurut saya, modal untuk melanjutkan agenda reformasi di tubuh kepolisian. Jadi sekali lagi nanti pada tanggal 19 yang akan datang, calon Kapolri ini dituntut untuk menunjukkan kapasitasnya ya, bahwa memang dia layak dan patut untuk menjadi Kapolri pilihan rakyat Indonesia. Oke, baik, kita sama-sama tunggu. Terima kasih Pak Natsir Djamil untuk waktunya di Prime Time Talk. Dan pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda komersial berikut ini.